Setiap mams pasti punya permasalahan dalam proses menyusui. Oleh karena itu, kali ini saya ingin membagikan tips and trik bagi setiap mams agar sukses menyusui secara eksklusif selama 6 bulan. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan like video ini ya. Halo Mams, saya Dr. Ria Puspitasari, spesialis anak. Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family Pantai Indah Kapuk dan Klinik Anak Pediacare di Green Lake. Cairan yang keluar dari payudara pada awal kehamilan kita sebut dengan kolostrum. Baru setelah itu mengikuti ASI yang akan keluar pada hari kedua sampai keempat persalinan. Setiap mams akan berbeda. Namun memang pada mams yang telah melahirkan atau menyusui sebelumnya dapat keluar lebih cepat. Oleh karena itu mams tidak perlu khawatir jika pada hari pertama ASI-nya belum keluar ya. Sejak awal melakukan persalinan adalah momen pertama mams menyusui. Oleh karena itu, setelah bayi lahir, bayi akan diletakkan di dada ibu untuk melakukan skin to skin contact atau yang kita sebut dengan inisiasi menyusui dini, agar proses menyusui ke depannya berjalan lebih baik. IMD dilakukan selama 60 menit karena itu merupakan suatu proses di mana bayi akan diletakkan di dada ibu dan kemudian bayi akan menggerakkan tubuhnya sedikit demi sedikit sampai menemukan nipel ibu dan mulai proses menyusui. ASI tidak keluar pada awal persalinan merupakan suatu proses yang wajar. Namun untuk merangsang ASI agar terproduksi dengan baik, mam jangan lupa untuk melakukan rutinitas seperti terus melakukan direct breastfeeding setiap 2-3 jam sekali, tentu saja dengan posisi dan perlekatan yang tepat. Jangan lupa mams untuk mengkonsumsi makanan gizi seimbang agar kualitas ASI tetap baik. Dan mams jangan stres agar hormon untuk melancarkan ASI tetap terproduksi dengan baik. Jadi pada ASI eksklusif, mams hanya memberikan asupan ASI kepada bayi selama 6 bulan. Dan selama 6 bulan itu, mams tidak memberikan asupan tambahan lainnya, baik itu makanan atau minuman. Jadi bayi benar-benar hanya menerima ASI. Agar dapat memberikan ASI eksklusif pada anak, tentu saja mams butuh persiapan. Yang pertama, tekad dan percaya diri bahwa mams akan sukses menyusui secara eksklusif selama 6 bulan. Yang kedua, mams jangan lupa mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai laktasi ini. Support system juga tidak kalah penting. Support system dari keluarga, dari suami, agar mendukung proses menyusui mam. Di samping itu, tentu saja mams jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Untuk peralatan sendiri yang mendukung juga mams dapat siapkan seperti bra menyusui ataupun bantal menyusui agar proses menyusui tetap lancar. Namun, bila selama perjalanan menyusui mams mengalami kesulitan, mams jangan segan ya untuk melakukan konsultasi laktasi dengan ahlinya. Selama proses menyusui, mams tentu saja dapat terjadi permasalahan, seperti misalnya produksi ASI yang sedikit. Karena perlekatan mams yang kurang tepat, akhirnya bisa menimbulkan puting yang lecet, kelenjar ASI tersumbat, payudara menjadi bengkak, sakit, nyeri, ataupun mastitis, atau yang kita sebut dengan infeksi. Dan juga mams bisa terjadi pada bayi mams tangtai. Selain itu, ASI yang sangat berlimpah atau yang kita sebut dengan hiperlaktasi, karena pada saat ini ASI sangat berlimpah sehingga formik yang dihasilkan terlalu banyak, akhirnya ketika menyusui bayi tidak mencapai hind milk, akhirnya apa? Berat bayi menjadi tidak naik. Tentu saja ini menjadi permasalahan baru buat mams.
Tanda ASI tidak cukup adalah bayi diganti popoknya kurang dari 6 kali. Ketika kita periksa ternyata popoknya justru cenderung kering. Dan warna dari pipis sendiri pun lebih cenderung warnanya kuning pekat atau yang kita lihat seperti jus apel. Nah, selain itu juga ketika kita lihat kondisi bayinya, mulut bayi kering, mata bayi kering, ataupun ubun-ubun bisa cekung ke dalam yang menunjukkan bahwa bayi dehidrasi. Nah, yang paling objektif adalah kita memeriksa berat badan bayi di mana berat badan bayi tidak bertambah atau justru berkurang. Untuk bayi menyusui, terutama direct breastfeeding, sebenarnya kita lebih memperhatikan on cue and on demand. Jadi maksudnya apa? On cue kita lihat dari tanda lapar bayi. Seperti misalnya bayi mulai gelisah, bayi mulai mencari puting, atau bayi rewel. Tampak bahwa bayi lapar. Dan on demand artinya apa? Sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi biarkan bayi melekat pada payudara, menyusui sampai dia terpuaskan. Memang tahapan setiap bayi bisa berbeda di tingkat usianya. Seperti misalnya pada waktu lahir, sebulan pertama, bayi dapat menyusui setiap 2-3 jam dengan lama satu payudara 15 menit. Jadi kalau 2 payudara kurang lebih proses menyusui 30 menit. Nah, seiring bertambah usia, itu bisa berubah, yang tadinya 2-3 jam dapat menjadi 3-4 jam. Namun tetap jangan lupa perhatikan on cue and on demand pada bayi. Untuk meningkatkan produksi ASI, tentu saja moms harus terus melakukan skin-to-skin contact dengan baby, yaitu dengan melakukan direct breastfeeding atau menyusui langsung ke payudara. Nah, selain itu, moms juga dapat melakukan perangsangan lainnya, seperti melakukan pemijatan dan juga dengan bantuan pompa. Namun, mom jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi makanan seimbang untuk meningkatkan produksi ASI. Bila masih kurang, moms juga dapat dibantu dengan menggunakan ASI booster berbahan herbal alami, di mana Galactobuk yang meningkatkan produksi ASI seperti misalnya daun katuk maupun daun turbangun. Secara alami sebenarnya manajemen laktasi itu sudah terjadi di awal kehamilan, seperti misalnya payudara menjadi besar, nipple yang menonjol, ataupun areola yang menjadi kehitaman. Dan pada saat terjadi persalinan, hormon menyusui pun yaitu prolaktin dan oksitosin akan bekerja untuk memproduksi ASI. Nah, setelah melahirkan tersebut, baru kita ke tahap manajemen laktasi berikutnya, yaitu proses menyusui itu sendiri. Dan tentu saja pada saat ini berbagai proses nih harus diperhatikan, seperti misalnya posisi ibu menyusui yang tepat, perlekatan antara mulut bayi dan nipple ibu yang sempurna, dan juga frekuensi menyusui yang harus diperhatikan setiap 2-3 jam sekali maupun asupan yang baik. Dukungan atau support system merupakan salah satu kunci keberhasilan dari ASI eksklusif. Nah, yang pertama adalah tentu saja dari suami. Menjaga keharmonisan dengan suami merupakan salah satu bagian penting. Karena dengan menjaga keharmonisan, ibu lebih rileks, hormon oksitosin akan bekerja lebih baik. Selain dari suami, tentu saja dukungan keluarga terdekat. Bisa dalam bentuk berbagai macam, seperti misalnya membantu merawat si kecil, menyediakan makanan yang bergizi untuk ibu hamil. Nah, selain dari keluarga, dukungan dari tenaga kesehatan juga tidak kalah penting untuk membantu ibu mengatasi permasalahan selama proses menyusui. Nah, itu dia tips dan trik untuk setiap moms yang sedang ataupun akan menyusui agar sukses menyusui secara eksklusif selama 6 bulan. Mom jangan lupa ya untuk membagikan video ini kepada teman-teman semua. Selamat mengasihi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye moms.